Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 psikologi. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi kami mengenai potensi peserta didik pada jenjang SMP. Sebelumnya, di sini ada beberapa anggota. Yang pertama ada Dede Nur Hayati, yaitu saya sendiri, dan rekan-rekan saya ada Imtiaz Zain Kailila, Rezika Syafa Azahra, dan juga Nita Handiani. SMP merupakan jenjang penting untuk membentuk karakter dan mengembangkan potensi peserta didik yang beragam. Pengembangan potensi peserta didik memerlukan dukungan dari sekolah, guru, dan juga orang tua. Namun, fokus pada akademik dan kurangnya pengenalan bakat masih menjadi kendala. Oleh karena itu, potensi peserta didik perlu diidentifikasi dan dikembangkan sejak dini agar dapat menentukan pendidikan dan karir yang sesuai di masa depan. Pendidikan pada jenjang SMP memiliki peran strategis karena pada masa transisi dari anak-anak menuju remaja awal, yaitu 12-15 tahun, yaitu periode penting dalam pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta fondasi kemampuan akademik dan juga non-akademik. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan dan mengembangkan bakat serta minat pada peserta didik. Nah, dari hasil angket yang kami sebar kemarin, itu menunjukkan bahwa siswa yang setuju itu ada 42%, siswa yang tidak setuju itu ada 31%, siswa yang kurang setuju itu ada 5%, siswa yang sangat tidak setuju itu ada 2%, dan terakhir siswa yang pasti setuju itu ada 45%. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang kita temukan pada hasil observasi kemarin. Yang pertama, ada kurangnya kepercayaan diri dan rasa grogi. Beberapa siswa mengaku masih kurang percaya diri saat ketika tampil dan juga presentasi di depan kelas. Yang kedua, kurangnya motivasi atau rasa malas. Sebagian siswa mengalami rasa malas yang menjadi hambatan dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang ketiga, ada keterbatasan fasilitas sekolah, yaitu ada siswa yang merasa dirinya ingin masuk ke dalam ekstrakurikuler videografi, akan tetapi belum ketersediaannya ekstrakurikuler videografi atau pembuatan video yang sesuai dengan minat siswa tersebut. Nah, kemudian solusi permasalahan pertama yaitu siswa perlu membiasakan diri melakukan latihan secara rutin sebelum tampil. Contohnya itu berlatih sendiri menggunakan telepon genggam, kemudian rekam dan mengevaluasi rekaman tersebut untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, atau bisa juga berlatih di atas panggung dan ditonton dengan teman atau kerabat dekatnya. Tujuannya agar terbiasa ditonton dengan banyak orang. Nah, semakin sering siswa berlatih dan mencoba tampil, maka rasa percaya diri akan meningkat dan rasa grogi dapat berkurang secara bertahap. Selanjutnya, solusi permasalahan kedua yaitu mencari metode pembelajaran yang lebih menarik. Contohnya, kita menggunakan video-video edukasi agar siswa tersebut tidak mudah bosan, dan juga memberikan penghargaan sederhana kepada diri sendiri. Nah, setelah menyelesaikan target tertentu seperti beristirahat sejenak atau menikmati makanan favorit sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha yang kita lakukan. Selanjutnya, solusi permasalahan ketiga, yaitu siswa dapat memanfaatkan berbagai sumber gratis yang tersedia di internet, contohnya dari YouTube maupun media sosial edukatif lainnya. Nah, selain itu juga siswa dapat mengikuti kursus atau pelatihan di luar sekolah untuk menambah pengalaman dan keterampilan pada bidang yang diminati. Nah, selanjutnya ada permasalahan yang keempat, yaitu benturan jadwal dengan kegiatan les. Jadi beberapa dari mereka itu ada yang mengaku bahwa
kegiatan les yang mereka ikuti dengan kegiatan aktivitas ekstrakurikulernya itu seringkali berbentrokan jamnya atau harinya. Jadi mengakibatkan siswa kesulitan untuk membagi waktu, sehingga salah satu kegiatan tersebut itu harus ada yang dikorbankan. Semisal mereka itu gak ikut lesnya di hari ini, tapi mereka itu ikut ekstrakurikuler yang di hari ini, atau sebaliknya seperti itu. Nah, di permasalahan kelima yaitu ada tidak tersedianya ekstrakurikuler pencaksilat. Dari hasil penelitian kemarin menunjukkan bahwa terdapat beberapa siswa yang memiliki minat dan bakat di pencaksilat, tetapi di sekolah tersebut itu belum ada ekstrakurikuler tersebut. Jadi akibatnya siswa itu belum memiliki wadah yang sesuai untuk minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, selanjutnya ada permasalahan keenam, yaitu keterbatasan biaya dan modal. Jadi berdasarkan hasil angket kemarin, beberapa siswa itu mengalami kendala ekonomi ya yang menghambat pengembangan minat dan bakat mereka. Jadi keterbatasan biaya itu dapat memengaruhi kemampuan siswa untuk membeli perlengkapan, misalnya perlengkapan latihan, terus mengikuti kursus, ataupun mau berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan seperti itu. Nah, adapun solusinya, solusi yang nomor 4 itu kan tadi ada permasalahannya itu benturan jadwal dengan kegiatan les. Nah, solusinya itu jadi siswa itu harus bisa memanajemen waktu. Semisal dia tuh bisa membagi waktu, semisal per hari ini mana kegiatan dia yang menentukan prioritas dia tuh yang mana, dan sesuai kebutuhan siswanya tersebut gitu. Terus yang kelima itu permasalahannya tidak tersedianya ekstrakurikuler pencaksilat. Nah, solusinya itu bisa mengusulkan kepada pihak sekolah atau kepala sekolah atau guru ekstrakurikulernya untuk mengadakan ekstrakurikuler pencaksilat tersebut, atau bisa juga mencari alternatif lain kayak mencari ekstrakurikuler pencaksilat tersebut di luar sekolah. Seperti itu. Terus ada solusi yang keenam, yang permasalahannya keterbatasan biaya atau modal. Solusinya itu dilakukan mencari informasi mengenai bantuan yang dari pemerintah daerah, atau siswa tersebut tuh bisa mengajukan bantuan kepada guru di sekolah itu dari pihak sekolahnya. Jadi mereka tuh punya program untuk pembinaan dan dukungan bagi peserta didik yang berprestasi, seperti itu. Oke, jadi saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahannya dan solusinya ya. Oke, jadi permasalahannya yaitu pelatih jarang mengajar ekskul di sekolah. Sejumlah siswa mengeluhkan minimnya kehadiran pelatih dalam kegiatan ekstrakurikuler belakangan ini. Jarangnya intensitas pertemuan membuat program pelatihan tidak berjalan optimal dan materi yang disampaikan menjadi terputus-putus atau kayak tidak tersusun rapi gitu ya teman-teman. Akibatnya siswa merasa kurang mendapatkan bimbingan yang maksimal dan persiapan menghadapi perlombaan atau event-event sekolah menjadi sangat terhambat. Seperti itu. Lanjut, permasalahannya tidak ada yang datang saat latihan. Nah, hasil penelitian yang sudah saya observasi bersama teman-teman saya menunjukkan bahwa terdapat beberapa siswa saat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seringkali tidak berjalan karena tidak adanya anggota yang hadir pada jam latihan yang telah ditentukan. Kurangnya kesadaran dan komitmen dari para siswa untuk membagi waktu membuat efektivitas pengembangan minat dan bakat di sekolah menjadi menurun. Sehingga esensi dan keberlangsungan ekskul tersebut terancam vakum, teman-teman. Lalu terakhir ada lapangan yang kurang memadai.
Nah, sejumlah siswa mengeluhkan kondisi lapangan sekolah yang kurang mendukung efektivitas kegiatan ekstrakurikulernya. Luas lapangan yang terbatas seringkali membuat beberapa ekskul seperti olahraga harus berlatih di waktu yang bersamaan, teman-teman. Sehingga area latihan itu menjadi sempit dan tidak kondusif, yang kayak ya betul, sangat tidak kondusif karena banyak orang juga fokus kita terpisah-pisah gak sih teman-teman? Lalu selain itu fasilitas pendukung seperti garis lapangan yang pudar dan permukaan lantai yang licin saat hujan itu turut membatasi ruang gerak siswa dalam mengasah bakat mereka secara maksimal. Di sini permasalahannya yaitu pelatih jarang mengajar ekskul di sekolah. Nah, solusinya yaitu pengurus ekskul perlu berdiskusi baik-baik dengan guru, pembina, dan pelatih untuk mengevaluasi kendala jadwal. Sekaligus meminta komitmen jadwal tetap dengan syarat pelatih wajib memberi kabar H-1 dan menitipkan materi latihan mandiri jika berhalangan hadir. Selain itu, jika pelatih tetap terkendala mempunyai kesibukan gitu ya teman-teman, yang kayak nggak bisa diganggu gugat gitu ya, pengurus dapat mengajukan izin ke sekolah untuk mencari asisten pelatih atau seperti alumni yang kompeten dan ya seperti itu agar dapat mendampingi latihan secara rutin dan konsisten. Oke, seperti teman-teman. Lanjut, permasalahannya tidak ada yang datang saat latihan. Nah, ini solusinya. Untuk mengatasi masalah minimnya kehadiran anggota, pengurus ekskul dapat menerapkan sistem absensi dan konfirmasi kehadiran secara berkala via grup WhatsApp ya teman-teman, guna memastikan siapa aja yang dipastikan datang gitu. Selain itu, suasana latihan harus dibuat lebih seru dan tidak monoton, terutama saat pelatih absen. Memulai agenda seperti fun games atau pembuatan konten di media sosial yang dengan bersama-sama gitu ya, atau kayak buat TikTok untuk menari-menari gitu teman-teman, atau sesi berbagi santai, sesi sharing gitu ya teman-teman. Nah, lalu langkah ini juga perlu didukung dengan penerapan reward atau punishment kecil-kecilan, seperti memberikan prioritas, delegasi lomba bagi anggota yang rajin, serta sanksi ringan berupa denda kas atau tugas merapikan alat latihan bagi mereka yang sering bolos tanpa alasan yang jelas. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut, ada permasalahan lapangan yang kurang memadai, teman-teman. Nah, solusinya yaitu pihak sekolah atau OSIS perlu mengatur ulang jadwal latihan secara bergantian agar tidak bentrok satu sama ekskul yang lain gitu. Sekaligus mengalihkan ekskul yang tidak butuh tempat luas seperti bela diri, tari, itu kayak area lain seperti ke aula dan sela-sela sekolah gitu ya teman-teman. Untuk fasilitas yang rusak, pengurus ekskul dapat mengajukan pengecatan ulang garis lapangan ke pihak Satpas ya teman-teman, atau berinisiatif menandainya sendiri menggunakan lakban tebal sebagai solusi sementara. Terakhir, jika cuaca hujan membuat lapangan licin, agenda fisik sebaiknya dialihkan ke dalam ruangan untuk penyampaian teori atau strategi, serta sesekali memanfaatkan dana kas untuk menyewa lapangan luar komersil jika sedang fokus persiapan menghadapi kayak perlombaan penting atau event-event besar. Seperti itu teman-teman. Permasalahan nomor 10-13. Permasalahan 10 yaitu kurangnya kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Sebagian siswa di sini tuh masih mengaku kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, kurangnya kemampuan berkomunikasi ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Selanjutnya ada
yang ke-11 yang ini tidak tersedianya ekstrakurikuler renang. Beberapa siswa di sekolah SMP Negeri 15 memiliki minat yang tinggi pada olahraga renang, tapi sekolah tuh belum menyediakan ekstrakurikuler renang ini. Nah, kondisi yang seperti ini membuat siswa harus mencari alternatif lain untuk mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, yang ke-12 yaitu keterbatasan kostum paskibra. Berdasarkan hasil angket, beberapa siswa di sini yang mengikuti kegiatan paskibra mengalami kendala keterbatasan kostum dan perlengkapan paskibra lainnya. Yang ke-13 yakni kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, masalah ini ditemukan adalah kurangnya dukungan dari orang tua, teman, maupun lingkungan sekitar terhadap minat dan bakat yang dimiliki siswa. Nah, kondisi seperti ini menurunkan motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam mengembangkan potensinya. Nah, solusi dari permasalahan 10-13. Solusi dari kurangnya kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi yakni melatih kemampuan berbicara secara bertahap, misalnya dengan siswa tersebut berlatih berbicara di depan cermin, aktif berdiskusi di kelas, atau mengikuti kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan kemampuan komunikasinya. Lanjut, yang nomor 11, tidak tersedianya ekstrakurikuler renang. Menurut saya solusinya itu siswa dapat mengikuti les atau pelatihan di luar. Nah, selain itu juga sekolah tuh bisa mempertimbangkan kerjasama dengan fasilitas olahraga tertentu apabila terdapat banyak siswa yang memiliki minat pada bidang renang, atau kalau misalnya ada materi renang itu bisa bekerja sama. Selanjutnya ada keterbatasan kostum paskibra. Menurut saya solusinya itu bisa menyewa kostum yang diperlukan atau mengajukan bantuan kepada pihak sekolah untuk mengadakan perlengkapan secara bertahap. Nah, dengan adanya perlengkapan yang memadai, kegiatan paskibra itu pasti bisa berjalan lebih optimal. Atau juga biasanya itu ada forum yang OSIS. Nah, di situ bisa kita ajukan pendapat-pendapat tentang kostum paskibra ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, solusinya itu siswa itu harus tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, siswanya itu nggak boleh terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Nah, karena kalau kita terpengaruh itu bisa membuat kita kurang percaya diri. Nah, dukungan dari keluarga, guru, teman sebaya juga itu sangat perlu ditingkatkan agar merasa siswa dihargai, termotivasi, dan mengembangkan minat dan bakatnya dengan lebih semangat. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi wawancara dan penyebaran angket kepada siswa, nah, siswa di kelas 7 SMP Negeri 15 Kota Serang ini disimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki minat dan bakat yang beragam serta potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan yang tepat. Pengembangan potensi peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yakni faktor internal meliputi kepercayaan diri, motivasi, kemampuan berkomunikasi, kedisiplinan. Nah, sedangkan faktor eksternal itu meliputi adanya ketersediaan fasilitas sekolah, dukungan lingkungan, kondisi ekonomi, keberadaan ekstrakurikuler, serta pembinaan dari guru dan pelatih. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan juga adanya berbagai kendala yang dihadapi peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakatnya, seperti kurangnya rasa percaya diri, rendahnya motivasi, keterbatasan fasilitas sekolah, benturan jadwal dengan kegiatan les atau lain-lain, terus juga tidak tersedianya beberapa ekstrakurikuler yang diminati, keterbatasan biaya, kurang optimalnya pembinaan, rendahnya kehadiran anggota, dan masih banyak lainnya. Seperti itu.